Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Bapak di sini akan melanjutkan materi IPS Ekonomi, ya, di mana kita kali ini membahas tentang penggolongan kebutuhan, ya. Seperti halnya pertemuan kemarin, ya, Bapak katakan di situ, ya, kalau kebutuhan itu banyak, kompleks, ya. Nah, ini yang digolongkan ini adalah kebutuhan, ya. Di situ ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat kepentingannya atau intensitasnya, ya. Nah, di sini bisa dibaca, ya. Yang pertama menurut kepentingannya, intensitasnya ini ada kebutuhan primer, ya, sekunder dan tersier. Primer itu cenderung kepada kebutuhan pokok, ya. Sekunder itu cenderung kepada kebutuhan pelengkap. Kebutuhan tersier ini di sini adalah kebutuhan mewah. Kebutuhan primer di sini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya makan dan minum, ya. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok terpenuhi, ya. Nah, ini baru tambahannya, contohnya yaitu televisi, perabotan rumah, HP dan sebagainya. Nah, berikutnya kebutuhan tersier, ya. Barang mewah itu kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini, ya, tersier ini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, ya. Nah, barulah contohnya di sini berlian, permata, perhiasan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2 di sini. Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani di sini kebutuhan yang dapat dirasakan oleh fisik atau tubuh manusia, ya, langsung dirasakan oleh tubuh dan fisik manusia. Contohnya jasmani, ya, di sini pakaian dan olahraga. Ini dapat dirasakan langsung oleh tubuh, ya. Yang kedua, ya, yang B, kebutuhan rohani. Di sini kebutuhan yang dirasakan kepentingan jiwa manusia, ya, jiwa. Contoh kebutuhannya yaitu kebutuhan agama, ibadah, ya, rekreasi, ilmu pengetahuan. Nah, penggolongan berikutnya yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya, ya. Kebutuhan menurut waktu, ya, dan menurut waktu penggunaannya, ya. Yang pertama, yang B, kebutuhan sekarang, ya, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat sekarang dan tidak dapat ditunda, ya, sekarang saat ini juga. Contohnya payung pada saat hujan, ya. Kebutuhan akan obat ketika saat sakit, ya. Ketika sakit kita minum obat, ya. Ketika hujan kita membutuhkan payung, ya. Yang B, kebutuhan yang akan datang, ya, yaitu pengertiannya kebutuhan yang penyediaannya bisa dipersiapkan mulai sekarang, ya, disiapkan mulai sekarang, tetapi untuk kebutuhannya, ya, dipakainya, tapi dipakainya itu waktu yang akan datang. Contohnya menabung untuk keperluan yang akan datang, ya. Tabungannya ini adalah bentuk uang, emas dan sebagainya. Nah, penggolongan yang keempat, kebutuhan menurut subjek yang merasakannya. Yang pertama kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Pemenuhan dilakukan secara individu dan dirasakan secara individu. Ya, pemenuhannya ini maksudnya kita yang diusahakan tuh individu itu sendiri, ya, yang merasakan individu itu sendiri juga. Contohnya kebutuhan sepatu olahraga bagi yang gemar olahraga, ya, kita membeli sepatu olahraga kita sendiri yang memakai. Nah, itu contohnya. Yang B, kebutuhan kelompok atau kolektif, ya, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama, ya, melakukannya bersama-sama, ya,
yang merasakan orang banyak. Nah, itu maksudnya. Contohnya pembuatan jalan, orang banyak yang membuat, tidak hanya orang satu, bisa. Ya. Lapangan, itu pun juga, ya, dirasakan oleh orang banyak, ya, membuatnya dengan orang banyak juga. Nah, itu adalah keempat daripada penggolongan kebutuhan, ya. Dimana materi di sini tentang penggolongan, ya, ingat ada 4, ya. Dan selanjutnya mengenai tugas dan pertanyaan, Bapak akan melanjutkannya di Google Classroom, ya. Tugasnya di Google Classroom dan pertanyaannya juga di sana. Oke, Bapak akhiri pertemuan video kali ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.